guys, welcome back to my channel dengan aku Pebi. So di video hari ini sesuai judulnya, aku akan beli semua makanan viral TikTok part 33. Oke, langsung aja yang pertama. Nah, ini adalah permen yang lagi viral banget di TikTok. Kalau kalian kerjanya 24 jam scroll TikTok, nggak mungkin kalian nggak tahu permen ini. Jadi ini tuh banyak yang challenge makan permen ini, habis tuh minum air yang dingin. Katanya di tenggorokan tuh bakal dingin banget, soalnya emang tulisannya permen pelega tenggorokan. Dan ada juga yang bilang ini tuh permen kesehatan karena terbuat dari sirup bir asli. Oke, awalnya aku tuh kayak apaan sih permen doang, tapi ini banyak banget yang cobain, jadi penasaran juga. Nah, harganya lumayan mahal. Berikutnya guys, kalian pasti pernah lihat ini di TikTok, orang makan kue tapi sebelumnya tuh kayak diketok-ketok, di bagian atasnya tuh ada layeran coklat gitu. Tapi aku notice kebanyakan itu tuh endorsean dari brandnya. Nah, kali ini aku akan cobain jujur tanpa di endorse. Kira-kira benarkah seenak itu? Nanti kita akan cobain ya. Berikutnya, sourdough viral TikTok guys. Ini aku lihat orang makan ini semua bilang enak guys. Sourdough yang biasanya aku tahu tuh yang bentuknya gede, keras gitu ya. Nah, ini sourdoughnya yang lembek gitu guys. Jadi dengar-dengar tuh ini tuh namanya soft sourdough. Penasaran? Nanti aku akan cobain. Next, ini tuh ada ubi yang katanya bisa langsung dimakan. Gak usah direbus, gak usah diapa-apain guys. Tinggal dikupas kulitnya langsung dimakan. Dan katanya enak. Apa iya guys? Aku baru pernah tahu sih ada yang kayak beginian. Nanti aku akan buktiin ya. Berikutnya, ayo para pecinta K-pop merapat, para pecinta BTS. Baca nih. Tulisannya Jin. Jin ramen BTS guys. Aku juga baru tahu sih, ternyata Jin BTS itu ada iklannya Jin ramen gini, dan rame banget dong para pecinta K-pop pada cobain ini. Dan aku jujur penasaran, apakah ini terkenal hanya karena Jin BTS ataukah ini beneran enak? Dan yang terakhir di sini aku punya panettone atau pandoro. Jadi ini kan baru Christmas ya. Nah, biasanya orang Italia itu kalau Christmas pasti ada makan ini guys, atau mereka jadiin hampers juga. Sebenarnya dia tuh ada ukuran yang gede banget guys, tapi aku ketemu di Indo nih ada yang kecil, lucu banget. Kira-kira seenak di bayanganku nggak ya? Oke deh guys, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Yang pertama guys adalah permen viral TikTok yang katanya bisa melegakan tenggorokan. Sebenarnya ini aku agak kaget ya dengan harganya. Soalnya satu pack ini harganya 50.000. Pada awalnya tuh aku biasa aja sih. Soalnya aku tuh udah pernah review permen-permen yang kayak gini di beberapa video YouTube aku guys. Maksudnya kayak gummy yang bisa di peel off gitu. Aku kira ini mah sama aja, tapi nggak tahu kenapa ini viral banget. Isinya 14 butir. Berarti satu biji kayak gini 3.500 guys. Cobain ya. Ini guys, dia tuh ada isiannya gitu. Isiannya kayak minyak kayu putih guys. Gimana nggak melegakan tenggorokan? Coba deh kalian minum minyak kayu putih, berasa mentol banget. Di belakangnya sih ada klaimnya meredakan panas dalam. Ya semi-semi kayak makanan herbal gitu ya. Jadi ini tuh biasanya dijadiin challenge juga. Jadi kalian siapin air dingin atau air yang pakai es batu. Gigit dulu, terus minum. Dingin banget woy tenggorokannya. Jujur aku nggak suka rasanya guys, karena menurut aku agak aneh. Soalnya aku berekspektasi dia sirup bir asli kayak manis gimana gitu, tapi ternyata aroma minyak kayu putihnya tuh strong banget. Mungkin aku cuma
cuma bakal makan ini kalau misal aku lagi sakit tenggorokan banget sih guys. Ini kurang cocok sih di aku dan harganya juga lumayan mahal. Jadi aku bakal rate ini di 6/10. Berikutnya guys, sebelum dia meleleh, jadi ini tuh harganya 100 ribuan gitu. Aku lihat di TikTok orang makan kayak enak-enak banget sih. Tapi aku notice itu rata-rata di endorse ya guys. Aku nggak bilang semuanya ya, tapi rata-rata tuh di endorse guys. Jadi aku akan cobain ini secara jujur karena penasaran. Soalnya tokonya tuh emang di Bali guys. Jadi ya gampang buat aku untuk beli ini. Wow, dapat ice pack karena ini emang harus dimakan dalam keadaan dingin guys. Jangan sampai dia melewat. Dapat crumble-nya gitu. Dapat sendoknya juga. Oh. Wow. Oh oke, kayak begini. Terus cara makannya, taburin dulu si crumble-crumbleannya ini di atasnya. Terus ketak-ketak dulu. Hancurin guys. Wow. Wow. Barulah diambil. Wow. Coba ya. Surprisingly nggak terlalu blenek, nggak terlalu yang nyoklat banget dan nggak terlalu yang manis banget. Soalnya pertama nih, crumble-nya itu rasa raspberry, jadi asem-asem gitu guys. Terus lapisan atasnya ini coklat batangan gitu, yang tadi aku ketokin. Garing. Terus di bawah coklat batangan tadi itu ada ini nih guys, coklat lumer. Di bawah coklat lumernya ada bolu. Terus di tengah-tengahnya, di tengah bolunya ada ini. Ini tuh kayak semacam selai raspberry gitu. Barulah di bawahnya ada bolu lagi. Jadi overall cenderung manis coklat dan asam raspberry. Oh ya, terus di raspberry-nya juga ada whipped cream-nya gitu ya guys. Ini yang putih-putihnya. Aku suka bagian atasnya nih sih, yang ada batangan coklatnya. Soalnya menambah tekstur garing-garing gitu. Dan ini yang crumble-nya itu crunchy-crunchy gitu ya guys. Surprisingly ini enak, tapi karena dia itu banyak banget coklat ya, jadi kerasa nyegrak sedikit di tenggorokan. Tapi overall ini worth it sih dengan harga 100 ribu. Aku bakal rate ini di 9/10. Berikutnya sourdough viral TikTok. Sebenarnya pas aku lihat awal-awal orang makan ini di TikTok, aku ngerasa kayak apaan sih, ini mah roti biasa bukan sourdough. Kan sourdough biasanya tuh kayak keras gitu ya guys, dan cenderung lebih gede ukurannya. Dan turns out ternyata ini tuh namanya soft sourdough. Harganya lumayan mahal guys. Yang ini cranberry cheese satunya 21 ribu guys. Pantas orang-orang pada bilang mahal sih emang di TikTok. Yang ini 14 ribu, yang ini 14 ribu. Kita cobain dari yang paling mahal ini. Tapi aku agak bingung ya, dia tuh nggak ada brandnya gitu. Cuman polos gini pas datang guys. Di boxnya juga tidak ada brand. Cranberry cheese. Coba ya. Oh wow, ini kayaknya kalau dipanasin sih kejunya bakal lumer deh guys. Di sini kalian lihat kejunya. Tapi aku lihat orang-orang di TikTok pada nggak ada yang panasin sih. Gila sih, kejunya banyak banget. Ya lumayan worth it sih dengan harganya, dengan keju sebanyak ini ya. Terus rotinya itu bukan kayak rasa roti putih biasa, dia tuh kayak lebih asin gitu. Namanya juga sourdough ya. Terus yang di sini ada isian cranberry-nya. Di rasa yang paling mahal ini sih aku belum menemukan kenapa dia kayak viral gitu ya. Mari kita coba yang coklat ini. Soalnya nih banyak banget yang beli yang coklat juga. Tuh, Belgium coklat, cobain. Yummy. Wow, isiannya banyak banget loh emang semuanya. Lembut ya guys. Sejujurnya masih belum ngerti kenapa ini special dan viral. Basically cuman roti yang rasanya agak asam asin gitu dan isiannya yang banyak. That's it. Yang terakhir ya, milky cream. Sebelum aku kasih penilaian. Soalnya yang ini tuh isian krimnya tuh lihat guys, sampai luber-luber gitu. Ada kismisnya juga. Jujur ini biasa banget sih. Kenapa bisa viral ya? Tapi ini enak ya, nggak zong. Cuman kayak kenapa viral? Jadi aku bakal rate ini di 7/10. Berikutnya guys, ubi yakon. Lucu ya namanya yakon. Jadi ini tuh adalah ubi yang bisa langsung dimakan tanpa harus dimasak guys. Jadi ini tuh sekilonya sekitar 50 ribu. Ini aku cuma beli setengah kilo ya. Coba kita buktikan. Ini bentuknya agak lucu ya.
Jadi tinggal dikupas. Ini dia guys, lucu banget sih. Dia kayak warna orange gitu ya. Dan cakep aja sih menurut aku. Dari aromanya sih kayak aroma apel dan aroma pir gitu guys. Dan dia kayak berair-air juga. Woi, sumpah demi apa? Kayak makan pir Korea. Guys, ini tuh manis, crunchy, berair. Ini mah kayak buah ya. Loh, aku baru tahu ya ada ubi kayak gini. Ini enak banget sih. Ini kalau disimpan di kulkas enak nih, dingin-dingin gitu. Super manis banget. Manisnya tuh kayak ada madu-madunya gitu guys. Dan guys, menurut ChatGPT, ini tuh ada kandungan FOS-nya. Jadi bagus banget untuk pencernaan, terutama kalau dimakan mentah kayak begini. Tapi ini juga bisa dimasak loh. Bisa direbus, dikukus, ditumis, atau dipanggang. Wah, unik ya. Boleh banget guys dicoba ini 10/10. Oke guys, berikutnya ayo para BTS merapat. Para ARMY merapat. Jadi ini adalah ramen dari Jin BTS. Ini ada iklannya guys, sekilas info ya. By the way, ini tuh ada dua rasa ya guys. Ada yang rasa mild, ada juga yang rasa spicy. Dan dua-duanya ini adalah mie kuah guys. Karena aku lagi pengennya pedas-pedas, kita langsung aja coba masak yang pedas ya guys. Karena menurut aku ini keduanya pasti rasanya sama. Cuman yang biru ini lebih nggak pedas aja sih. Sebelumnya kita lihat dulu ya isinya dapat apa aja. By the way, kalau kalian beli satu pack yang gede gitu, denger-denger sih dapat stikernya Jin BTS ya. Dapat mie-nya gede banget sih woi. Ini mie-nya nih, ini muka aku. Gede banget tuh. Mangkok aku aja nggak muat. Oke, ini ada sup base-nya. Dan ini ada sayuran keringnya juga. Ini bakal ikut dimasak pastinya ya. Oke, kita masak dulu. Ini dia guys, udah mateng. Looks so good. Dan ini wangi banget sih. Langsung aja kita pakai sendok gentong ini ya guys. Aku mau cobain kuahnya dulu. Lihat guys, ada sayur-sayurnya gitu. Ada wortel, bahkan ada jamur gitu guys. Coba kuah dan sayurnya. Wow, jamurnya real jamur banget. Kuahnya pedasnya lumayan kerasa. Wah, lumayan pedas guys. Enak sih guys. Soalnya ini tuh lumayan kerasa asin, gurih. Soalnya menurut aku kadang mie di luar negeri tuh kurang micin gitu ya. Tapi yang ini enak sih, kerasa nggak hambar gitu. Dan pedas untuk yang spicy ini. By the way, ini cuacanya mendukung banget karena lagi hujan. Enak banget, hujan-hujan makan ramen. Aku suka sih yang pedas ini, soalnya biasanya kalau aku makan mie kan biasa aku tambahin lagi cabai bubuk atau nggak cabai rawit. Nah kalau ini tuh pedasnya udah cocok banget di aku, jadi nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. By the way, ini harga satu packnya tuh 17.000 guys. Enak sih, ini bukan karena muka Jin BTS doang di iklannya, tapi aku bakal rate ini di 9/10. Berikutnya guys, oh my god, aku gak sabar banget pengen cobain ini dari sejak Natal. Karena FYP aku itu berkeliaran bule-bule pada ngasih ini dan pada makan ini guys. Jadi memang tradisi di Italia kalau misalnya Natal itu kan kasih hampers ya. Nah hampersnya rata-rata ini guys, sampai ada meme-nya kayak gini. Kayak misalnya aku dikasih nih, aku kasih lagi ini ke orang lain, terus orang lain kasih lagi ke orang lain guys. Karena hampersnya semuanya isinya ini, tapi mereka tuh versi gede ya guys. Dan ini aku ketemu yang kecil, lucu banget. Sekecil ini aja harganya 90.000, mungkin karena ini udah diimpor ya guys ke sini. Sebenarnya ini ada dua jenis ya guys. Yang aku beli ini namanya Pandoro, ada juga yang mirip itu namanya Panettone. Nah, coba buka ya guys. Wow, kenapa di sini tuh nggak dapet bubuknya gitu ya? Soalnya setahu aku kalau yang Pandoro itu biasanya ada bubuk putihnya yang bisa kita shake gitu. Biasanya bubuknya itu tuh tepung gula guys.
Lembut banget guys. Wow, selembut itu dong. Ini enak banget kalau dimakan sambil minum kopi atau minum teh gitu ya. Pantesan setiap setahun sekali aku pasti ketemu ini di supermarket yang kayak tiba-tiba muncul, nanti tiba-tiba menghilang lagi guys, udah nggak dijual lagi gitu. Jadi ini tuh emang makanan musiman guys, pada saat Natal doang. Wow, isian coklatnya nggak habis-habis woy. Di dalam-dalamnya tuh masih ada semua. Sebenarnya gini aja udah berasa manis juga sih kuenya, karena ada coklatnya kan. Jadi menurut aku nggak harus dipakein tepung gula juga sih, soalnya dia kayak ada rasa sirup-sirup gitu juga. Aku bakal rate ini di 10 per 10. Oke deh guys, itu aja videoku hari ini. Cobain semua makanan viral TikTok part 33 yang paling aku suka. Pandoro enak, ramennya Jin juga enak, kue coklat yang diketok-ketok tadi juga enak. Dan yang bikin paling mind blowing itu adalah ubi yakon. Kalian wajib sih cobain, soalnya nggak kayak ubi sih, kayak buah-buahan. Thank you so much guys for watching and I'll see you on my next video. Bye for now. Ikan. Ini bentuknya agak lucu ya.